warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azhara dengan NPM 2024210012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan database menggunakan command prompt atau CMD melalui MySQL, kemudian melakukan pengecekan database tersebut melalui SAMPP. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka CMD dan mengakses MySQL yang terdapat pada SAMPP untuk membuat database dan tabel yang dibutuhkan. Setelah database berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengecek database tersebut melalui phpMyAdmin yang ada di SAMPP untuk memastikan bahwa database dan tabel sudah tersimpan dengan benar. Pada video ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah mulai dari membuka CMD, membuat database, membuat tabel, hingga melakukan pengecekan hasilnya pada SAMPP. Masuk ke dalam MySQL atau MariaDB, terdapat dua cara mengakses basis data. Dua cara tersebut adalah melakukan CMD atau melalui tampilan phpMyAdmin. Namun, sebelum mengakses kedua cara tersebut, langkah pertama untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah menjalankan servis MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui SAMPP Control Panel atau server lokal. Pastikan modul servis pada Apache dan MySQL aktif yang ditandai dengan berubah background teks menjadi warna hijau. Lalu kita klik admin di bagian MySQL, langsung kita diarahkan ke phpMyAdmin. Sampai di sana, akses melalui Windows Command Prompt CMD. Cara akses melalui CMD dengan mengetik Windows R. Ketik CMD lalu klik OK. Untuk masuk ke MySQL kita melakukan kode ini. Kemudian, tampilan semua basis data telah ada pada MySQL atau MariaDB dengan cara mengetik show database. Lanjut, saya membuat database baru dengan perintah create database rumah sakit. Database ini nantinya digunakan untuk menyimpan data pada sistem rumah sakit. Kalau berhasil, biasanya muncul tulisan query OK. Kita masuk ke phpMyAdmin. Apakah dia sudah masuk atau belum? Ternyata di sini sudah masuk. Kita lanjut, kita masukkan perintah drop database rumah sakit digunakan untuk menghapus database yang sudah dibuat sebelumnya. Jika perintah ini dijalankan, maka seluruh tabel dan data yang ada di dalam database tersebut juga akan ikut terhapus. Lalu kita cek lagi ke show database, apakah sudah terhapus? Ternyata sudah nih. Kita cek lagi nih ke phpMyAdmin, apakah sudah terhapus? Ternyata sudah. Oke, berarti berhasil ya. Lanjut, kita lanjutkan, masukkan lagi untuk create database-nya lagi karena kita mau membuat table. Lanjut, setelah kita create database rumah sakit lagi, kita menggunakan perintah use rumah sakit untuk mengaktifkan database tersebut sehingga saya bisa membuat tabel di dalam database rumah sakit. Kita lanjut ke create table patient. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel baru bernama pasien di dalam database. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pasien rumah sakit. ID pasien ialah nama kolom dan integer itu tipe data. Primary key, penanda kunci utama, jadi setiap pasien punya ID yang berbeda. Auto increment ialah ID akan tertambah otomatis setiap ada data baru. Pada tabel ini digunakan beberapa tipe data seperti integer untuk menyimpan angka, varchar untuk menyimpan teks dengan jumlah karakter tertentu, date untuk menyimpan tanggal. Terlihat di sini ada 100 di dalam kurung. Kita bisa menyesuaikan beberapa karakter yang kita butuhkan. Selanjutnya, saya membuat tabel administrator yang berfungsi untuk menyimpan data admin yang mengelola sistem.
Berikutnya, saya membuat tabel dokter yang digunakan untuk menyimpan informasi dokter yang bekerja di rumah sakit. Kita lanjut lagi ke tabel dokter admin. Digunakan untuk menyimpan hubungan antara dokter dan administrator sehingga admin dapat mengelola dan mengatur data dokter dengan sistem. Terdapat tabel pasien dokter yang berfungsi untuk menyimpan data berhubungan dengan pasien dan dokter. Misalnya pasien ditangani oleh dokter tertentu. Dan yang terakhir adalah tabel daftar yang digunakan untuk menyimpan data pendaftaran pasien seperti pasien yang mendaftar untuk pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter. Kalau sudah, kita cek nih show tablesnya apakah sudah masuk yang kita create tadi. Ternyata sudah ada 6 tables yang kita buat. Kita cek di PHP My Admin apakah sudah masuk. Kita refresh dulu, kita klik rumah sakit. Dan ya, sama seperti yang ada di CMD tadi, 6 tabel. Kita lanjut di bagian tables, kita sudah berhasil. Kita lanjut untuk mengisinya. Perintah insert into digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Pada contoh ini saya memasukkan data pasien dengan ID pasien 1, nama Aulia, alamat Sentosa, dan jenis kelamin yang sudah ditentukan. Kita sudah berhasil dalam memasukkan insert into-nya. Lanjut kita cek lagi perintah slash bintang from pasien titik koma digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel pasien sehingga kita bisa melihat apakah data yang sudah dimasukkan sebelumnya berhasil tersimpan di database. Kita klik. Oke, di sini sudah terlihat ya. Pada bagian kolom penyakit dan nomor HP terlihat tulisan 0. 0 berarti kolom tersebut belum memiliki data atau masih kosong. Karena saat memasukkan data sebelumnya, saya hanya mengisi beberapa kolom saja. Saya hanya mengisi ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Sedangkan di bagian penyakit dan nomor HP tidak saya isi. Untuk mengisi data yang masih kosong tersebut, saya menggunakan perintah update. Perintah ini digunakan untuk mengubah atau menambahkan data pada record yang sudah ada. Dengan set, saya menentukan kolom yang akan diubah yaitu penyakit dan nomor HP. Kemudian where digunakan untuk menentukan data yang mana yang akan diperbarui yaitu pasien dengan ID tertentu. Setelah berhasil memasukkan data ke dalam tabel pasien, saya kemudian melanjutkan proses yang sama pada tabel-tabel lain. Nah, pada bagian ini saya mengalami error karena saya hanya mengetik perintah insert into tanpa menyebut nama tabel. Dalam SQL, perintah insert into harus diikuti dengan nama tabel tujuan, misalnya insert into pasien, agar sistem mengetahui ke tabel mana data akan dimasukkan. Setelah saya memperbaiki penulisan menjadi insert into pasien, maka perintah dapat dijalankan dengan benar.
Saya kemudian melanjutkan proses yang sama pada tabel-tabel lainnya seperti administrator, dokter, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Pada setiap tabel, saya melakukan pembuatan tabel, memasukkan data, serta mengecek data yang sudah tersimpan di dalam database. Setelah semua tabel dan data berhasil dibuat, selanjutnya saya melakukan pengecekan kembali menggunakan perintah sledge untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Perintah ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sebelumnya sudah berhasil masuk ke dalam database. Selain itu, saya juga mengecek database tersebut melalui PHP MyAdmin di SAMPP untuk melihat struktur tabel dan data yang tersimpan secara tampilan visual. From dokter admin. From daftar. Nah, terlihat pada saat saya menjalankan perintah sledge from daftar, tabel yang ditampilkan masih kosong atau empty. Hal ini terjadi karena pada tabel daftar belum dimasukkan data sama sekali. Jadi database hanya menampilkan struktur tabelnya saja tanpa adanya record atau isi data. Terus dokter admin, pasien dokter, sama pasien dokter ini kenapa ini? Isi dulu. Lalu kita isi dulu daftar seperti tadi, kita isi ID pasien, ID admin, values. Untuk di bagian daftar sudah berhasil, semuanya sudah berhasil. Demikian proses pembuatan database rumah sakit menggunakan MySQL melalui CMD, mulai dari membuat database, membuat tabel, memasukkan data, hingga melakukan pengecekan penggunaan perintah slash dan melalui PHP MyAdmin di SAMPP. Dengan demikian database telah berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk menyimpan data pada sistem rumah sakit. Terima kasih. Bye.